Pernah dikasih pilihan tersulit banget antara aku harus lanjut kuliah atau aku harus milih sepak bola ini. Ngalamin yang namanya pernah diusir dari rumah. Kalau semuanya dengan niat yang baik, buat bangga, buat bahagia suatu saat nanti. Halo teman-temanku semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku. Oke, jadi karena kemarin di Instagram aku udah sempet ngasih kalian pilihan buat ngevote lanjutan channel YouTube aku, mau Q&A atau lanjutan cerita aku yang kemarin tentang kenapa kok bisa jadi pemain sepak bola. Terus kebanyakan dari kalian itu memilih lanjutan cerita aku. Nggak tahu kenapa, mungkin kalian pada kepo kali sama aku ya. Oke, jadi pada memilih itu. Oke, no problem. So, di sini di video kali ini aku akan melanjutkan cerita aku kenapa kok bisa aku main sepak bola. Sebelumnya kalian harus like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya guys. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Oke, langsung aja. Jadi sebelumnya itu awalnya banyak banget yang nge-DM aku buat ngajakin fan football di komunitas fan football sepak bola. Tapi karena aku nggak kenal, jadi nggak aku respon sama sekali. Sampai akhirnya aku ngeliat temen aku main di sebuah komunitas sepak bola tuh, untuk pertama kalinya dia main sepak bola kayaknya ya, tapi nggak tahu juga. Nah setelah itu nggak aku sangka tuh kayak ternyata salah satu anggota komunitas yang ngajak teman aku itu nge-DM aku juga buat ngajakin aku join di fan footballnya komunitasnya dia, namanya itu FBI West Batavia. Aku diajak buat join di fan footballnya sama Bang Gele yang nge-DM aku. Abis itu nggak langsung aku iyain karena aku takut, pertama belum kenal, terus nggak bisa main sepak bola, terus nggak punya perlengkapan sepak bola. Tapi aku bilang ke Bang Gelenya, sampai akhirnya tuh Bang Gelenya tuh kayak tetap ngayakinin aku buat aku ikut fan football di komunitasnya dia. Terus kata dia juga gampang soal perlengkapan, nanti dipinjemin kok. Dia nanya size aku berapa, aku kasih tahu size berapa, terus dia bilang ada kok gini-gini. Ya udah, jadi mau apa enggak. Terus akhirnya aku mutusin buat mau mencoba main sepak bola untuk pertama kalinya. Terus setelah itu kata Bang Gile, ya udah nanti admin FBI West Batavia ngechat lo, kata dia gitu. Terus aku bilang ya udah oke Bang. Terus nggak lama admin FBI West Batavia ngechat aku, Kak Aldi ngechat aku buat nanya aku ya kalau nggak salah bisa nggak join di fan footballnya FBI West Batavia tanggal berapa gitu, aku lupa. Yang pasti bulan November tahun 2017 kalau nggak salah ya. Terus aku udah ngasih tahu kekurangannya, kayak aku belum punya perlengkapan, terus aku nggak bisa main sepak bola. Sampai ternyata tuh Kak Aldi juga ngeyakinin aku buat biar aku tetap ikut main fan football bareng komunitasnya dia. Terus akhirnya ya udah aku bilang ya udah Kak, insya Allah aku datang. Habis itu dia ngasih tahu kapannya tuh fan football. Terus ya udah aku datang lah ke fan footballnya FBI West Batavia di ABC Senayan untuk pertama kalinya. Tapi aku datang nggak sendirian, aku datang tuh sama temen aku karena aku nggak pernah berani buat yang datang sendirian, apalagi belum kenal sama orang, baru pertama kali, nggak pernah berani. Pasti aku selalu ngajak temen aku, minimum satulah aku ajak temen aku, nggak mungkin kan rame-rame. Canda. Baca. Nah, habis itu aku langsung disuruh main tuh. Pas udah dimulai fan footballnya, aku langsung disuruh main, masuk ke lapangan sepak bola. Ya ampun, rasanya tuh deg karena gimana ya, nggak pernah main sepak bola gitu loh, kayak bingung. Langsung aku udah masuk ke tengah lapangan ya. Tapi sebelumnya aku pemanasan dulu. Aku masuk ke tengah lapangan, ada sumpah demi apapun aku bingung banget, kayak aduh harus gimana nih, gue nggak ngerti. Aduh ya ampun, sumpah bener-bener nggak ngerti, kayak cuma bisa ikut lari, belum dikasih bola sama sekali. Sampai tuh yang selalu ngasih aku bola tuh Kak Aldi doang. Kak Aldi yang selalu kayak ngasih aku bola. Jadi Kak Aldi tuh sengaja tempatnya dia main bola itu deket sama aku gitu loh, posisinya dia, biar bisa kayak bantuin aku juga, terus passing bola ke aku juga ya. Baik, emang dia baik banget. Nah habis itu ya udah, terus aku udah benar-benar bingung banget ya kan, kayak cuma bisa lari doang. Dan baru pertama kali ya aku hanya sekedar bisa passing gitu, karena kan passing
futsal sama sepak bola tuh masih sama lah ibaratnya, bedanya kontrolnya doang kan. Kontrol itu aku masih pakai kontrol futsal, aku belum ngerti buat kontrol sepak bola. So kayak diajarin gitu kan ya, setelah itu selesai aku kayak dikasih tahu, diajarin itu. Sampai akhirnya aku pulang ke rumah, tapi tetap kayak berkomunikasi gitu loh sama Kak Aldi, Kak Gele gitu kan, komunikasi, sharing-sharing. Habis itu tuh kalau nggak salah langsung ada trip jauh, acara Bolbut Indonesia Magelang ngadain anniversary ya, kalau nggak salah anniversary di Magelang. Aku diajak, nah yang diajak tuh aku, habis itu aku ngajak temen juga lah, nggak berani juga kan aku buat main jauh. Aku ngajak temen juga, aku ngajak temen aku Ayu buat ikut ke Magelang juga. Untungnya temen aku bisa, akhirnya ya udah aku berdua doang berangkat ke Magelang. Di sana ternyata banyak juga komunitas FBI dari regional masing-masing, dan acaranya itu seru banget, orang-orangnya ramah-ramah banget, asik, pokoknya wah kenangan terindah sih selama pertama kali aku main sepak bola. Komunitas itu yang benar-benar berkesan banget gitu lah buat aku, dan benar-benar berarti banget lah ya komunitas FBI West Batavia, karena dia pertama kalinya yang ngajak aku buat main sepak bola sampai aku sekarang tuh bisa kayak gini gitu. Walaupun belum seberapa gitu loh. Lanjut, jadi selama aku di komunitas FBI West Batavia, aku tuh dapet banyak banget pelajaran yang berharga. Contohnya kayak aku punya teman baru di berbagai regional, walaupun itu laki semua. Aku dapet pengalaman baru, ilmu baru, semangat baru yang ngebuat aku terus mau main sepak bola sampai sekarang. Mereka semua tuh ngajarin aku gimana caranya main bola yang benar, kontrol, shooting, dan yang lainnya. Pokoknya aku seneng banget dan ngerasa beruntung serta bersyukur dan berterima kasih banyak sama komunitas itu, karena udah mau ngajak aku dan mau ngasih aku ilmu dan pelajaran yang berharga sampai aku bisa ngerti sedikit demi sedikit tentang sepak bola dan bisa main. Terus lanjut aja kenapa aku bisa masuk di Bali United Moment. Jadi aku punya temen yang aku kenal itu dari rekaman bareng sama aku waktu di Mola Teweh. Nama itu dia dipanggilnya itu Kak X, nama itu iya pokoknya namanya Vina tapi dia dipanggilnya Kak X. Dia itu cewek, dia ngajak aku pertamanya tuh kayak dia nanya-nanya ke aku, Sum udah dapet tawaran main Liga 1 belum gitu. Terus aku bilang belum Kak gitu, belum tahu juga aku main apa enggak gitu. Terus Kak X nawarin aku buat main di Bali United Moment. Terus aku bilang beneran Kak gitu, namanya aku masih amatir ya kan, masih kayak gak nyangka lah ibaratnya bisa diajak buat main ke level profesional gitu. Terus kata Kak X, iya beneran, kalau kamu mau nanti coachnya ngechat kamu gitu. Terus aku bilang mau Kak, itu boleh gitu, tambah pengalaman lumayan kan. Itu ya udah akhirnya kata dia ya udah tunggu ya nanti coachnya ngechat kamu gitu. Jadi aku main di Bali United itu karena diajak sama Kak X. Ngerasa kayak beruntung aja gitu loh punya teman yang masih bisa inget kita gitu. Karena aku mikirnya tuh kayak kalau kamu berbuat baik atau memperlakukan baik orang lain, insya Allah suatu saat nanti orang lain akan memperlakukan kamu dengan baik juga gitu loh. Ya udah, aku ngerasa kayak bersyukur banget dan makasih juga buat Kak X yang udah ngajak aku dan ngasih aku pengalaman yang sangat amat berharga ini. Setelah itu aku langsung tuh pas sudah tanggalnya berangkat ke Bali. Tapi sebelum berangkat ke Bali tuh ya izin dulu lah ya sama orang tua, izin. Ya udah diizinin, ditujuin, didoain yang baik-baik. Terus ya udah berangkat. Pas sampai di sana karena aku belum kenal siapa-siapa, yang aku baru tahu tuh cuma Kak X doang. Terus ada juga sih beberapa yang aku udah tahu, tapi yang aku tahu tuh dia kayak emang udah pemain profesional sebelumnya tapi di futsal gitu loh. Nah aku kenal tuh hanya sebatas kenal, nggak deket gitu loh. Jadi kayak aku nggak berani buat nyapa duluan orang-orang itu. Terus akhirnya karena aku baru kenal Kak X doang, akhirnya aku bilang sama Kak X, aku kamar sama kakak ya gini mau itu. Tapi Kak X baik banget sih, parah. Dia kayak benar-benar suka bantu, suka sharing gitu, ngasih tahu hal baik juga gitu. Nah ya udah sering berjalan waktu. Hari pertamanya tuh kayak perkenalan, nggak perkenalan
gitu. Tapi kayak kita nonton dulu sepak bola Bali United U berapa gitu, lupa aku U berapa, nonton dulu. Nah setelah itu baru tuh kumpul semuanya sama pelatihnya, asisten, dokter, fisio, dan teman-teman yang dari luar daerah masing-masing, perkenalan di situ masing-masing, berkenalan. Habis itu langsung lah di musim pertama di Malang udah dimulai. Musim pertama di Malang udah dimulai. Yang dibawa itu nggak semuanya, nggak semua pemain dibawa buat ke Malang. Jadi ada beberapa pemain juga yang disisakan buat tetap di Bali untuk tetap latihan di Bali gitu. Jadi nggak semuanya buat dibawa. Nah, alhamdulillahnya aku yang baru pertama kali, nggak tahu deh, pokoknya kayak seneng banget gitu. Ternyata aku kepilih gitu loh buat ikut ke Malang gitu loh. Kayak pertandingan pertama kali di Malang di musim pertama, dikasih tau lah line up-nya siapa-siapa aja, dan ternyata aku itu nggak masuk line up. Ya kalau dibilang sedih ya sedih gitu loh, aku nggak masuk line up sama sekali, walaupun hanya sekedar di bangku cadangan juga aku nggak masuk. Ternyata aku off dan harus duduk di bangku penonton. Ternyata yang duduk di bangku penonton itu 2 orang, aku sama teman aku Kak Vivit. Nah di situ ya udahlah, sedih sih, udah pasti sedih ya kan, karena banyak banget orang yang berekspektasi tinggi terhadapku, terhadap skillku dalam bermain sepak bola. Balik lagi, jangan terlalu berekspektasi tinggi tentang gimana skill aku gitu di sepak bola. Jangan terlalu tinggi gitu loh berekspektasinya, karena dari diri aku sendiri tuh ngerasa aku masih biasa aja. Bahkan saat aku main di Bali aja, aku itu belum ada apa-apanya buat main sepak bola. Ibaratnya kayak aku masih cari pembelajaran. Tapi ya namanya manusia ya, rasa sedih dan kecewa itu pasti ada, namanya pertama kali. Terus banyak orang yang udah berharap sama aku, tapi aku belum dapat kesempatan buat masuk line up gitu loh. Ya udah, aku mau nggak mau harus terima aja gitu dengan ikhlas. Sebenarnya sedih, tapi aku tetap ngedukung teman-teman aku yang di lapangan, yang sedang berjuang juga buat lambang Bali di dada supaya menang gitu loh. Nah ya udah, aku coba buat biasa aja. Di situ ke pertandingan kedua, ketiga, aku juga nggak masuk line up sama sekali, dan aku di bangku penonton juga kalau nggak salah, di bangku penonton juga. Sampai tuh aku kayak bener-bener sedih dan kecewa juga sih, kayak udah sedih banget sih ya. Maksudnya kayak aduh gila, ini pelatih gak bisa gitu kasih kepercayaan sedikit aja gitu buat dicoba ya kan. Jadi aku coba, ya udah, aku harus tahu diri juga gimana kemampuanku. Aku pertama kali di situ mikirnya kayak ya udah, mungkin kemampuan aku emang masih di bawah rata-rata sama pemain yang dipercaya, dan aku sadar emang ya gitu. Karena emang pemain yang dia percaya itu yang lebih berpengalaman duluan dibanding aku. Jadi mereka yang udah lebih dulu main sepak bola. Jadi fine-fine aja, dan aku terima-terima aja kalau aku nggak dimainin dan nggak dimasukin line up pemain pada saat musim pertama pertandingan 1-3. Pada pertandingan keempat, aku dimasukin line up tapi di bangku cadangan. Itu juga karena pemainnya ada yang cedera. Jadi ya mungkin mau nggak mau kali ya masukin aku. Pahitnya kayak gitu. Kita ngomongnya terbuka aja gitu, nggak usah kayak ada yang ditutupin apa gimana. Jadi terbuka aja. Nah setelah itu ya udah, terus aku seneng dong pertama kalinya gitu loh masuk line up, walaupun hanya sekedar di bangku cadangan. Seneng banget ya kan, seneng banget. Terus aku di dalam hati aku berharap banget ya ada sedikit waktu aja buat aku main, buat dikasih kepercayaan sama pelatih gitu. Aku berharap banget. Sampai akhirnya ternyata aku nggak dimainin juga di situ, nggak dimainin sama sekali sama pelatih aku. Entahlah gitu. So aku mikirnya, balik lagi aku mikirnya tuh ke kualitas. Mungkin aku belum punya kualitas. Mungkin kualitas aku masih di bawah rata-rata sama pemain yang dipercaya. Aku selalu mikir kayak gitu ya kan. Walaupun aku sedih banget, kecewa banget, pasti sudah pasti ya kan. Aku ngerasa down sendiri. Setelah itu ya udahlah, aku ngerasa kayak down sendiri, kayak sendiri, ngerasa hanya beberapa orang aja yang mengerti, yang mau membantu. Tapi untungnya ada salah satu temen aku juga yang dia nasehatin aku, dia masih tahu aku harus apa gitu, sabar gitu.
dia juga ngasih tahu yang dibutuhkan itu memang pemain yang lebih berpengalaman, yang mempunyai kualitas. Mungkin aku masih di bawah rata-rata kualitasnya daripada pemain yang lain gitu. Terus ya udah aku coba buat ngerti, buat terima, buat ikhlas. Ya udah, terus aku kayak tetap harus jalanin aja gitu. Untungnya masih ada orang yang respect dan peduli dan mau nasihatin aku, ngasih tahu gitu loh hal-hal yang nggak baik dan ngasih tahu hal-hal yang benar. Aku bersyukur banget bisa punya temen seperti itu yang bisa ngingetin aku juga. Terus balik lagi ke Bali lah, buat latihan seperti biasa. Nah di latihan itu entah kenapa ya, aku tuh ngerasa kayak dibeda-bedain gitu loh. Nggak ngerti sih itu perasaan aku aja atau gimana, tapi aku ngerasa kayak gitu. Bahkan aku juga nggak ngerti kayak pelatihnya itu punya masalah apa sama aku. Nggak ngerti sih punya masalah apa enggak, tapi aku ngerasanya tuh kayak aneh aja. Ibaratnya kayak di setiap game internal antar pemain, dia tuh gak pernah nyebut nama aku gitu loh. Kayak jarang banget buat nyebut nama aku buat ikutan game internal. Bahkan kalau misalnya dia kalau lagi inget nih baru kayak nulis nama aku gitu buat ikut game internal. Aku ngerasa aneh aja di situ, kayak seburuk apa sih gitu loh. Aku seburuk apa gitu sampai kayak nggak dilihat sama pelatih, dipandang sebelah mata doang gitu. Sampai game internal aja dia kayak bener-bener nggak peduli banget gitu loh. Entah sih, sebenarnya dia selalu kayak, pelatih aku tuh selalu bilang kayak dia semua pemain itu sama gitu loh, semua dibutuhin di sini. Tapi omongan dia itu nggak terbukti. Kalau menurut aku nggak terbukti, dia nggak terbukti buat apa yang diomongin tentang pemain semuanya itu sama, enggak. Tapi ya hanya beberapa pemain yang benar-benar dia spesialkan. Ibaratnya ya mungkin emang kualitasnya lebih baik dari aku, ya fine aja, karena emang balik lagi ke pengalaman mereka lebih banyak daripada aku. Karena emang aku masih baru di situ, ya udah, so aku fine aja, terima aja gitu loh. Kayak nggak dianggap gitu, dianggap sebelah mata. Aku masih fine aja, terima aja. Tapi aku kadang tuh kayak suka bilang sama diri aku, gak boleh ngerasa kayak gini, gak baik gini. Tapi makin lama tuh emang ya itu yang aku rasain, ada tapi dianggap nggak ada gitu lah pokoknya. Ya aku sih fine aja ya, nggak dimainin gitu loh kalau dengan alasan kebutuhan tim. Nggak apa-apa, aku terima aja gitu, karena aku juga sadar kualitas diri aku masih belum benar-benar bagus atau sempurna gitu. Tapi yang aku heran tuh kayak makin kesini tuh nggak sesuai sama omongannya soal yang dibutuhkan itu untuk kebutuhan tim. Jadi dimana kayak cuma pemain-pemain yang itu aja yang dimainin, sedangkan kualitasnya itu ya masih standar lah, bahkan masih ada yang di bawah rata-rata aku atau rata-rata pemain yang lainnya gitu loh. Aku heran aja sih kenapa kayak gitu loh, nggak tahu juga sih kenapa. Aku sih yang pasti di Bali ini cuma aku jadiin kayak pembelajaran buat kedepannya supaya aku bisa lebih baik lagi dan terus belajar supaya bisa ngebuktiin gitu loh sama yang sebelumnya bahwa aku nggak seburuk yang dia pikir, bahkan aku bisa lebih baik dari orang-orang yang dia percaya gitu loh. Ya aku di Bali ini dapat pembelajaran yang benar-benar berharga juga sih, dimana kayak aku harus tetap terus berjuang, berproses supaya terus berkembang. Terus aku punya teman baru juga dari berbagai macam daerah, sudah ngasih pengalaman baru, ilmu baru juga. Walaupun ada yang menyenangkan, ada juga yang menyedihkan gitu loh. Tapi tetap harus aku bersyukur dan tetap harus aku ngerasa beruntung. Dan untungnya juga aku masih kayak punya banyak temen yang masih respect dan selalu nge-support aku, bahkan nemenin aku ketika aku down, ngasih masukan, saran, bahkan dia kayak ngebilangin aku juga kalau misalnya aku melakukan hal-hal buruk ataupun ada yang salah dari omongan aku, dari sikap aku, attitude aku gitu. Aku bersyukur juga punya temen yang kayak gitu. Ya pokoknya aku nggak pernah capek sih buat yang namanya selalu ngerasa bersyukur dan beruntung. Intinya semuanya itu ada hal positif dan negatifnya yang bisa buat pembelajaran untuk aku ataupun untuk orang lain dan siapapun itu buat kedepannya supaya bisa lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi dari hal-hal yang buruk yang menyakitkan buat kita untuk kedepannya, supaya nggak dapat pembelajaran atau hal yang sama lagi. Kalau nggak salah pertandingan terakhir aku dimainin ya
setelah sekian lama, berapa musim aku nggak dimainin sama sekali, terus aku dimainin lagi saat musim terakhir dan pertandingan terakhir. Nah di situ aku tuh ngerasa kayak ini pertandingan gue yang terakhir, gue harus buktiin ke pelatih gue bahwa gue bisa dan gue layak gitu. Sampai akhirnya tuh gue benar-benar mau berusaha dan didukung juga sama teman setim gue buat biar gue di lapangan tuh bisa gitu loh. Teman-teman gue tuh ngedukung di lapangan. Gue benar-benar berusaha, berjuang banget di lapangan itu, benar-benar kayak bola di mana aja gue kejar sampai kayak gue capek di lapangan. Terus pelatihku tuh kayak ayo kejar gini ayo gitu di pinggir lapangan. Terus aku tuh kayak mikir lagi, ya udah gue udah dikasih kepercayaan nih, gue harus buktiin lah ini pertandingan gue yang terakhir, mau nggak mau hidup dan mati pokoknya gue harus berjuang. Aku benar terjadi gitu kan. Sampai akhirnya ya udah aku ngerasa kayak aku benar-benar berjuang banget pada saat pertandingan itu. Sampai benar aku ngerasa capek, aku lawan itu benar-benar aku lawan sama sekali. Sampai akhirnya aku untuk pertama kali ya hampir main satu pertandingan full nggak diganti, satu pertandingan full nggak diganti. Sampai akhirnya aku benar-benar karena nggak pernah dimainin sama sekali kali ya, aku kaget, mungkin otot-ototku kaget, jadi aku kram lah, betis aku kram. Sampai akhirnya aku jatuh sendiri di situ. Pada saat pertandingan aku jatuh karena kaki aku kram. Terus aku mikirnya tuh karena kayak wajar lah aku kram karena aku nggak pernah dimainin gitu loh untuk beberapa musim, hanya sekedar main sekali ataupun aku jadi cadangan gitu. Itu juga sekalinya aku main tuh bentaran doang, wajar-wajar aja kalau kaki aku kram. Udah saking aku udah gak kuatnya, aku akhirnya keluar lapangan lah. Itu tinggal beberapa menit abis doang sih. Terus setelah aku dari Bali, aku diajak main fun football lagi sama komunitas yang lain. Jadi balik lagi ke tentang main sepak bola cewek yang ada di komunitas mana aja ada. Aku ngasih tahu ke kalian kalau jangan terlalu bangga kalau misalnya kalian dikenal hanya sekedar cantik terus makanya kalian diundang main sepak bola di mana-mana di sana sini gitu. Jangan pernah bangga karena kalian nggak pernah tahu gimana yang ada di dunia luar, kalau di dunia profesional gimana keadaannya gitu. Karena dari pengalaman aku itu tuh benar-benar sakit gitu loh. Ibaratnya kayak kalian udah terjun ke dunia profesional, kalian modal cantik aja tuh nggak cukup menurut aku ya. Kalau emang main kalian jelek ya kalian benar-benar nggak dimainin sama sekali, dihargain enggak, dianggap pun enggak, dipandang sebelah mata. Jadi saran aku buat kalian nih cewek-cewek yang masih main sepak bolanya hanya sekedar buat eksistensi, naikin followers dan terkenal, itu mending dibuang jauh-jauh deh dari sekarang. Karena benar-benar nggak enak banget kalau misal kalian cuma dipandang sekedar cantik tapi nggak berprestasi, bahkan nggak bisa apa-apa. Dulu cewek-cewek yang baru pertama kali main fun football dulu nggak kayak cewek-cewek yang sekarang buat main fun football, yang dimana di setiap komunitas mana aja yang ngajak dia buat main fun football, ayo nggak gitu. Cewek-cewek yang baru pertama kali main fun football that you do. Cewek-cewek baru pertama kali main fun football dulu tuh nggak kayak gitu. Nggak semua komunitas diterima buat main sepak bola karena mungkin beberapa sudah merasakan gimana rasanya kalau kalian itu dipandang sebelah mata pada saat kalian udah benar-benar terjun di dunia profesional. Oh iya, dan yang harus kalian tahu, buat aku sampai di kayak sekarang ini tuh nggak gampang banget. Jadi aku ngalamin yang namanya pernah diusir dari rumah. Itu juga karena aku main futsal setiap hari, makanya aku diusir. Terus aku juga pernah dikasih pilihan tersulit banget antara aku harus lanjut kuliah aku atau aku harus milih sepak bola ini ya. Sampai kayak banyak beberapa temen aku di kuliah dia tuh ngeremehin aku, bahkan keluarga aku pun juga kayak gitu ya, ngeremehin soal dunia sepak bola bahwa aku nggak akan sukses, nggak akan bisa. Temen aku banyak banget yang ngeremehin aku, kayak sampai nggak suka kalau aku main bola gitu loh. Sampai akhirnya tuh aku mutusin buat ya udah aku berhenti kuliah aja dan aku main di sepak bola aja. Menurutku sih itu kayak, aku nggak tahu ya itu menurut kalian pilihan yang tepat atau enggak, tapi kalau menurut aku kayak ya udah itu pilihan yang sulit tapi insya Allah itu tepat. Karena insya Allah juga nanti kalau emang aku dikasih kesempatan buat kuliah lagi, aku akan kuliah dan memperbaikinya. Dan sekarang kayak aku udah harus mutusin bahwa nggak kuliah lagi. Yang kalian harus tahu juga aku udah gagal kuliah itu selama 2 kali. Jadi yang pertama aku kuliah di Universitas Pancasila, terus kedua aku kuliah di ISIP Jakarta. Sampai akhirnya aku udah mutusin buat nggak kuliah lagi dan hanya fokus di sepak bola dan mencari uang. Ya menurut aku itu sih sulit banget ya,
Apalagi ketika kayak orang tua aku yang sedih udah mengeluarkan banyak uang, sampai saatnya aku nyerah gitu loh. Aku nyerah juga bukan karena sepenuhnya aku benar-benar mau main sepak bola pada saat itu, tapi karena emang aku nggak ngerasa nyaman di kampusku gitu. Ada something yang buat aku nggak nyaman, sampai akhirnya aku mutusin buat berhenti aja dan aku milih sepak bola aja. Aku tahu sih gimana rasa hancurnya kedua orang tua ketika kita tahu bahwa anaknya itu gak bisa mendapatkan pendidikan yang bagus, sedangkan orang tua aku tuh mau semua anak-anaknya itu mempunyai pendidikan yang bagus. Jadi pengen semua anak-anaknya itu mempunyai pendidikan yang bagus, gak mau salah satu anak itu yang gagal atau hancur, gak berguna, gak bisa buat bangga, buat bahagia juga gak bisa. Tapi insya Allah yang aku pilih dan yang udah aku tekuni dan aku jalani, insya Allah kalau semuanya dengan niat yang baik dan aku mau berusaha serta berjuang lebih keras lagi, insya Allah aku bisa buat bangga, buat bahagia suatu saat nanti. Oke, jadi segitu aja ceritaku. Singkat sih, karena kalau misalnya diceritain semuanya itu benar-benar panjang banget dan nggak mungkin aku ceritain gitu. Ini hanya sekedar yang bagian-bagian pentingnya aja yang aku ceritain. Pokoknya aku berterima kasih banget buat komunitas pertama yang ngajak aku, FBI West Batavia, Kakak Oldi, Kak Gele, Kak Gilang. Makasih banyak karena mereka berperan penting dalam kehidupan awal sepak bola aku. Maaf banget kalau misalnya aku punya salah sama kalian, dan semoga komunitas kalian bisa lebih baik lagi, lebih sukses lagi, dan pokoknya yang terbaik lah buat kalian yang sudah membantu aku sehingga aku bisa sampai kayak sekarang ini. Aku nggak akan pernah lupain orang-orang yang benar-benar baik sama aku, bahkan baik banget. Insya Allah suatu saat kalau emang aku bisa kembali lagi ke komunitas itu, aku akan balik lagi. Makasih banyak sekali lagi pokoknya. Dan terima kasih buat kalian juga yang sudah menonton dan dengerin cerita aku. Awal mula aku bermain sepak bola kok bisa gitu. Pokoknya tetap terus tonton channel YouTube aku selanjutnya. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya guys. Thank you.